Ya, kawan, masih dengan Radostan. Kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial, ya, yaitu bagaimana caranya kita menggabungkan, ya, tombol edit dan simpan, kawan. Ya, jadi biasanya kalau dalam tutorial saya ada tombol simpan, tombol edit, kemudian hapus clear, ya. Kali ini kita akan menggabungkan antara tombol simpan dengan tombol edit. Nah, kawan, saya masih menggunakan materi yang saya gunakan pada saat di sini tutorial tombol simpan, ya, membuat form input data dan tombol simpan ini masih sama materi yang saya gunakan, ya. Cuman kali ini saya ingin sekedar membagi bagaimana caranya kita membuat simpan edit yang sendiri-sendiri ini sekarang menjadi satu, ya. Oke, langsung aja sekarang kita ke scriptnya, ya. Tapi sebelumnya teman-teman, ya, sebelumnya tolong teman-teman tambahkan, ya, di user formnya satu text box. Ini saya beri nama adalah nomor urut, tapi TX no root, kawan-kawan, ya. Perlunya apa? Khawatirnya pada saat kita melakukan edit atau delete ada nama yang sama, ya. Jadi dalam pembuatan script di sini tidak boleh ada nama atau apapun yang sama. Nah, yang bisa membedakan itu adalah di nomor urut, kawan, ya. Bisa jadi di sini ada Ahmad B, nanti di bawah nomor Bapak ada juga Ahmad B. Pada saat kita akan merubah data Ahmad B yang di bawah, maka yang terbaca adalah Ahmad B yang pertama kali ditemukan. Itu dalam script, ya. Ya. Karena kita mencarinya nanti find TX ini, TB nama, sehingga dia akan menemukan yang pertama kali. Makanya ini saya sarankan tambahkan aja TX, namanya terserah, yang jelas ini untuk mewakili dari nomor urut tabel yang ada di Excel, ya. Kita masuk, ya, teman, di sini. Nah, ini saya namakan tombolnya CD simpan edit, ya. Jadi satu, namanya CD simpan edit. Sekarang kita bikin script yang pertama, ya. Ini set WS masih sama, teman-teman, ya. Ini semuanya masih sama dengan tutorial yang di sini, ya. Hanya saja di sini sekarang ada tambahan ini, kawan. Nah, ini ada tambahan ini. Ini artinya jika di tombol simpan edit itu tertulis simpan, ya. Jadi kan kita beri nama tombolnya tadi simpan. Nah, jika dia tertulis simpan, maka, nah, ini sama dengan yang kemarin-kemarin, ya. Teman-teman nanti bisa pelajari di sini. Sama ini, persis, ya. Karena ada if, maka kita akhiri dengan and if, ya. Ini jangan lupa. Ya, jadi tambahannya di sini, ya, dan and if. Ya, lain-lainnya sama, teman-teman, ya. Di sini maksudnya kita bekerjanya di mana? Di sheet 1 dan sheet 2, ya kan? WS sebagai sheet 1 untuk membaca di sheet 1, WS2 untuk membaca di sheet 2. Maka di sini kita mencari baris akhir pada sheet sheet 1 WS berdasarkan kolom D. Baris akhirnya itu di mana supaya kalau ada data baru dia masuk ke sini, ya, baris baru. Ini baris baru terakhirnya ada di sini, sehingga baris barunya ada di baris ke-12. Nah, itu tertulis gini, kawan. Nah, ini. Sampai di sini adalah untuk mencari baris akhir, ya. Berdasarkan kolom D di sheet 1, baris akhirnya di mana? Nah, berarti kalau sudah ditemukan, kita cari baris kosong dengan cara apa? Ditambah satu, turun satu baris ke bawah. Ya, ini maksudnya. Yang bawah juga sama. Nah, kalau sudah, maka karena sheet 1 sudah kita wakili dengan BS, maka kita tulis BS.range, ya, di sheet 1 kolom D, ya, ya, pada baris yang ditemukan berdasarkan kolom D, itu nanti kolom D-nya diisi dari TB nama, ya. Kenapa? Karena kolom D di sini mewakili untuk data nama, kolom F alamat, demikian seterusnya, ya. Jadi ini masih sama, teman-teman, dengan yang kemarin, ya. Nah, kemudian tambahannya lagi, ini kita panggil call edit data. Ya, jika semua sudah,
ya, kita tambahkan nih call edit data. Perlunya apa? Kalau nanti kita mau melakukan edit, nah kita bikin sekarang edit datanya di mana? Edit datanya masih sama teman-teman dengan yang kemarin, ya, masih sama. Skripnya sama persis, ya. Jadi jika di sini, ya, ini yang perlu teman-teman rubah. Tadi saya bilang, tolong tambahkan, teman-teman tambahkan ini di user formnya, ya, TX nurut, nurut ya, supaya kalau kita masih berdasarkan nama, itu kan teman-teman di sini, itu kan kemarin masih yang editnya ini kan di sini masih ini simpan, ini edit. Nah, di sini masih TB nama, ya, di sini masih TB nama. Nah, ini sekarang dirubah kata kuncinya menjadi TX nurut, tapi terserah teman-teman mau menjadikan nomor apa. TX nomor, TB nomor, terserah ya. Nah, ini aja yang perlu dirubah ya, supaya data yang kita panggil itu mempunyai karakteristik yang tidak kembar. Dari mana? Dari nomornya. Nggak mungkin kembar gitu ya. Nah, oke, itu ya. Kemudian ke bawah-bawahnya sama teman-teman ya. Sama, tinggal ditambahkan ini sekarang. Nah, kalau proses editnya sudah selesai, maka kita tambahkan ini cd simpan dot underscore edit dot caption, kita rubah menjadi simpan ya. Kita rubah. Nah, kapan dia berubah menjadi edit? Nah, untuk mengedit kan kita tetap perlu double kliknya, prosedur double klik kawan-kawan ya. Prosedur double klik dari sini kita pilih ini, nah, double klik ya. Nah, ini tetap diperlukan ini. Nah, hanya saja ada tambahannya. Pada saat di double klik, maka si disimpan edit tadi dia berubah menjadi edit tulisannya. Ya, ini tulisannya berubah menjadi edit. Ya, kalau ini sih boleh dipakai, boleh enggak. Ini hanya untuk supaya tulisannya berwarna merah, teman-teman. Ya, nanti teman-teman untuk tahu merahnya dari mana, masuk di properties. Ya, jadi misalkan begini. Nah, teman-teman masuk di sini, properties. Nah, kemudian ambil yang font color. Sini ya, for color. Nah, tinggal nanti dirubah for colornya mau warna apa. Ini ya. Nah, ini. Nanti kalau sudah, maka ininya di copy. Nah, ya kan? Apa? Mewakili mewakili sandi kok warna yang kita pilih, kita copy ke sini. Itu. Kita copy di sini. Nah, sama dengan ini warnanya ya. Tapi ini hanya opsi aja, teman-teman. Tetap hitam aja nggak masalah ya. Jadi di double klik ditambahkan ini, boleh juga ditambahkan yang ini. Lain-lainnya sama. Sehingga pada saat kita di double klik, teman-teman bisa perhatikan ini simpan. Pada saat kita double klik, nah dia berubah menjadi edit. Karena kalau kita double klik kan tujuannya kita kalau tidak mengedit ya menghapus. Ya, sehingga yang terbaca adalah edit. Nanti pada saat proses edit ini selesai, ya kita kembali apa menjadi simpan ini. Ya, jadi cuman itu teman-teman ya perubahan yang harus teman-teman lakukan kalau ingin menggabungkan tombol simpan dan tombol edit. Jadi sekali lagi materi masih sama dengan yang di sini. Teman-teman skripnya samakan aja. Hanya saja di tombol simpan ini kalau saya ulang supaya teman-teman nggak lupa, tambahnya ini. Satu, ya, dan ini. Dua. Ya. Lain-lain sama, di sini double klik ditambahkan ini. Ya, sama ini. Yang kedua opsi aja. Ini opsi, teman-teman boleh pakai, boleh enggak. Ya, di double klik. Kemudian di script editnya sendiri, ya, teman-teman rubah ini. File-nya menjadi TX nurut. Ya, kemudian di paling akhir tambahannya ini. Captionnya dari tombol simpan, edit tadi kita kembalikan menjadi simpan. Ya, oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman yang lagi memerlukan. Kalau memang ada yang tidak berjalan skripnya, boleh konsultasi. Nomor saya ada di deskripsi.